Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tris Benhaiser, dosen pada program studi D4 Teknik Manufaktur, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu teknik kerja bangku dan plat. Jadi, mata kuliah teknik kerja bangku dan plat adalah merupakan mata kuliah wajib pada program studi D4 Teknik Manufaktur yang berbobot 2 SKS. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah teknik kerja bangku dan plat adalah mengajarkan pengetahuan dasar tentang teknik kerja bangku dan plat, di antaranya teknik mengikir, menggores, menitik, stamping, bending, penyambungan plat, mesin bor meja, penggunaan alat-alat ukur, serta dasar-dasar toleransi ukuran. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah teknik kerja bangku dan plat, yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis teknik kerja bangku dan plat, dan mampu menguasai penggunaan berbagai alat perkakas kerja bangku. Pada pertemuan pertama, saya akan mengadakan kontrak kuliah yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan memuat tentang cara saya memberi nilai serta bobot penilaian yang akan digunakan. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah pengajaran secara langsung. Saya juga memanfaatkan fasilitas Google Classroom untuk berbagi materi dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih mudah untuk mengakses, baik ketika ada tugas yang akan diselesaikan pun ketika akan mengumpulkan tugas-tugas. Saya juga menggunakan fasilitas WhatsApp Group untuk berbagi informasi dengan mahasiswa terkait dengan mata kuliah teknik kerja bangku dan plat. Baik, berikut cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang teknik kerja bangku dan plat, yang mana nanti itu materi yang kita dapatkan di sini, apa yang kita dapatkan di sini itu akan kita aplikasikan nanti pada saat adik-adik masuk ke bengkel untuk praktek. Nah, untuk hari ini, materi kita hari ini kita akan belajar tentang alat ukur. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur, yang mana itu akan kita gunakan pada saat praktikum kerja bangku nantinya di bengkel. Adik-adik ini kan mahasiswa baru di sini, jadi wajib tahu yang mana alat-alat ukur yang akan kita gunakan nanti pada saat praktikum di bengkel. Saya ingin tanya, apa itu alat ukur? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Baik. Alat ukur adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur benda kerja yang kita kerjakan. Dan alat ukur sendiri memiliki ketelitian tersendiri yang berbeda-beda. Ya, jawaban yang bagus. Ada yang lain? Ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Baik, alat ukur adalah untuk mengukur panjang dan lebar dalam suatu benda. Ya,
Saya kira jawabannya juga bagus. Kedua, jawaban dari teman Anda tadi itu sebenarnya sama, intinya sama, dan jawaban itu sangat bagus. Ya. Kalau alat ukur itu ada yang bisa memberikan saya jawaban yang mana-mana saja yang termasuk alat ukur. Mungkin dari bagian-bagian sana ada yang bisa? Jangka sorong, Pak. Jangka sorong, ya jangka sorong. Ada lagi? Star. Ada lagi? Busur derajat. Ada yang lain? Mikrometer. Ada lagi? Ya. Roll meter. Masih ada? Masih ada? Ya, jadi itu semua adalah contoh dari alat ukur yang biasa kita gunakan. Tapi pada saat kita kerja di bengkel nanti ada alat ukur yang akan kita gunakan dalam pengerjaan sebuah benda kerja. Dan salah satunya yang kita gunakan di bengkel nantinya itu adalah jangka sorong. Jangka sorong yang akan kita gunakan pada saat praktikum kerja bangku. Lalu apa itu jangka sorong? Ada yang tahu? Yang mana yang dimaksud dengan jangka sorong? Ada? Ada yang sudah pernah lihat jangka sorong? Sudah? Sudah. Jadi jangka sorong itu apa? Ada yang bisa memberikan definisinya? Alat untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam suatu benda. Ya, alat untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam sebuah benda. Benda yang berbentuk silindris. Ya. Jadi ada diameter dalamnya, ada diameter luarnya. Bisa juga dipakai untuk mengukur ketebalan sebuah benda atau kedalaman sebuah silinder, lubang silinder yang kita buat. Jadi itu adalah kegunaan dari jangka sorong. Ya, bisa dilihat dari jangka sorong itu ada 3 yang kita akan pelajari. Yang pertama itu vernier caliper atau jangka sorong Nonius. Ya, dia menggunakan skala Nonius. Terus ada namanya dial caliper. Dial caliper itu seperti pada gambar ini, dia menggunakan dial untuk mengukur. Dan ada yang namanya digital caliper. Digital caliper itu jadi dia sudah ada displaynya di sini. Jadi pada saat kita mengukur benda kerja langsung ada nilainya keluar di display. Itu digital caliper. Lalu apa bagian-bagian dari jangka sorong itu? Di sini kita akan melihat vernier caliper. Ini vernier caliper dan akan kita gunakan nanti pada saat praktikum. Apa bagian-bagiannya? Seperti pada gambar ada namanya tanduk tetap ini di atas, ya. Ini tanduk tetap dan tanduk geser. Jadi ini di atas digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Jadi ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Lalu apa lagi? Ada rahang, ya. Ada rahang tetap dan rahang geser. Ya. Rahang tetap dan rahang geser ini fungsinya untuk mengukur diameter luar. Diameter luar dari sebuah benda silindris, bahkan juga digunakan untuk mengukur ketebalan benda kerja. Lalu apa lagi bagiannya? Baut pengikat. Baut pengikat. Baut pengikat itu ada di bagian atas sini. Fungsinya itu untuk mengikat pada saat kita mengukur
kita kunci. Nah, itu untuk mengunci supaya dia tidak bergeser-geser pada saat lepas ya. Lalu ada namanya batang geser. Yang mana yang dimaksud dengan batang geser? Ini batang geser itu yang bagian ini ya, ini batang geser. Terus ada yang namanya skala Nonius. Skala Nonius. Skala Nonius ini yang namanya skala Nonius yang di bagian sini ya, sini skala Nonius. Kalau yang di bagian dalam ini namanya skala utama. Nah, ini skala utama. Nanti kita pelajari bagaimana cara menggunakan Mister geser ini atau yang kesorong ini. Lalu ada namanya batang kedalaman. Yang ini yang dimaksud dengan batang kedalaman ini. Ya, ini untuk mengukur apa tadi? Kedalaman. Ya, kedalaman sebuah lubang silindris dan ketinggian. Nah, di jangka sorong itu ada macam-macam ketelitian yang terdapat pada jangka sorong. Kalau adik-adik nanti di bengkel kerja praktikum, nanti adik-adik bisa perhatikan jangka sorongnya. Di skala Nonius itu ada tulisan sini kecil. Nah, ini adalah ketelitian dari jangka sorong yang kita gunakan. Ya. Dan sekarang ini saya gunakan yang sekarang ini 0,05 mm. Itu 0,05 mm. Jadi bisa langsung dilihat berapa ketelitiannya. Nanti kita pelajari bagaimana caranya jangka sorong untuk ketelitian. Contohnya untuk 0,1 mm. Coba kita lihat di skala utama. Lihat skala utama itu ini jarak dari satu strip ke strip yang lain itu 1 mm untuk gambar yang sekarang ya, contoh yang sekarang. Jadi jaraknya itu 1 mm. Untuk menghitung atau mengetahui tingkat ketelitiannya, kita bisa lihat menggunakan persamaan ini. Caranya yaitu R panjang skala utama. Panjang skala utama di sini yaitu 9. Ya, 9. Terus dibagi dengan jumlah strip yang ada pada skala Nonius. Jumlah strip dari sini ke sana berapa? Ada 10. Kenapa 10? Karena kita lihat strip di skala Nonius mana yang bertepatan dengan strip di skala utama. Contohnya kayak gini, strip di sini yang angka 10 dia bertepatan dengan yang di angka 9 skala utama. Jadi untuk persamaannya itu panjang skala utama dibagi dengan jumlah strip. Panjangnya itu ada 9 dan jumlah stripnya untuk skala Nonius itu 10. Ya. Jadinya 0,9 mm. Kemudian I atau tingkat ketelitiannya itu X dikurang dengan nilai N. X-nya di sini 1 mm. Nah, terus dikurang dengan nilai dari N ini 0,9. Jadinya 0,1 mm. Jadi tingkat ketelitian jangka sorong itu yang ini adalah 0,1. Tapi bisa langsung dilihat di sini seperti yang saya katakan tadi, ada langsung dilihat tingkat ketelitiannya. Bisa ya? Ya. Cara membacanya. Bagaimana cara kita membaca pada jangka sorong? Pertama itu kita lihat skala utama. Perhatikan angka terakhir sebelum
angka 0 pada skala minus. Sebelum angka 0 pada skala minus, seperti pada contoh dia di angka 9. Kelihatan ya? Terus lihat skala utama dan skala minus yang segaris. Yang segaris, mana yang segaris? Coba kita lihat, dia ada di sini, lihat. Ini ya. Ini. Jadi skala minus itu berapa strip? Ada 3 ya? 3, dari 1, 2, 3. 1, 2, 3 dikali dengan 0,05 mm ketelitian pada jangka sorong ini dikali. Jadi skala utama itu ditambah dengan hasil dari skala minus sama dengan nilai ini 9,15. Itu adalah nilai dari benda kerja yang kita ukur. Sampai di sini bisa dipahami? Saya untuk mengukur sebuah benda kerja bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini. Contohnya untuk mengukur diameter sebuah benda, jadi ada, kalau kita mau mengukur diameter dari benda ini, jadi kita itu arahkan jangka begini, kita ukur begini, ya. Setelah itu di sini kita baca seperti yang kita bahasakan tadi, yang kita bahas. Kita perhatikan skala utamanya dulu. Skala utamanya, setelah itu angka sebelum angka 0 pada skala minus, ya. Setelah itu kita lihat garis yang sejajar di skala minus dengan skala utama. Situ bisa kita lihat berapa ukuran diameter dari benda kerja ini. Sama halnya pada saat kita mengukur diameter dari sebuah benda kerja, diameter dalam. Ini bisa kita ukur diameter dalamnya menggunakan tanduk tetap dan tanduk geser. Jadi caranya itu kita ukur begini, gini ya. Caranya itu kita ukur begini, baru kita lihat di skala utama dan skala minus. Jadi sama halnya pada saat kita mengukur diameter luar dari benda kerja silindris. Kalau cara pengukuran yang benar itu seperti ditunjukkan pada gambar. Kalau untuk ukuran luar benda kerja itu kita ukur, jangan gunakan bagian bawah rahang tetap dan rahang geser. Ini ya. Jadi diukur bagian sini kayak gini. Kenapa kita gunakan begini? Karena kalau kita gunakan di bawah bisa miring dia, seperti pada gambar. Jadinya ukurannya tidak pas. Jadi dia harus tegak lurus kayak gini. Bisa? Bisa. Sama dengan diameter dalam dan diameter luar, dan juga kedalaman sebuah lubang pada benda silindris. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita akan bentuk kelompok-kelompok kecil. Kita akan belajar bagaimana menggunakan jangka sorong ini, sehingga nanti pada saat kita masuk di bengkel sudah bisa, tidak kebingungan lagi. Ya, silakan bentuk 4 kelompok. Silakan.
Silakan. Nanti kita belajar sama-sama. Itu bisa satu kelompok. Ini? Kamu? Silakan, silakan. Langsung balik. Ada 52 pasang. Oh, Pak Kelompok tuh. 52 pasang. Sini 21. Kelompok sudah ya? Kelompok yang ini silakan diukur berapa diameter luar dari benda kerja ini dan berapa diameter dalamnya. Ya, silakan. Yang ini silakan diukur ukuran dari benda kerja ini. Kelompok ini silakan ukur diameter dari benda kerja poros bertingkat. Berapa diameternya bagian sini, bagian sini, bagian sini, dan bagian sini. Dan berapa kedalamannya masing-masing. Ya, silakan. Silakan diukur diameter dalam dan diameter luar. Ya, silakan. Dicatat di mana ini, Pak? Nanti kita sama-sama lihat. Ya, kita lihat secara langsung caranya membaca. Usahakan dia tegak lurus ya. Berapa? 28. Diameter dalam. Diameter dalamnya 28 pas ya. Kalau diameter luar Ini 31, lihat tingkat ketelitiannya. 0,5. Ini ketelitian 0,5 ya. Ya. 31,6 mm. Ya. Ini bisa? Berapa ada meter luarnya? 29, lihat yang garis yang sejajar dari skala minus dan skala utama ya. Pas di mana? Pas di 9. Tingkat ketelitiannya itu 0,05. 0,05 itu artinya dari satu strip ke strip lain nilainya itu adalah 0,05. Ya. Jadi 0,05 dikali dengan 9 berapa? Ditambah dengan skala utama di atas berapa? 29. Berarti dia 29,45 mm. Itu diameter luarnya untuk benda kerja ini. Sekarang ukur diameter dalam menggunakan sudah pas 10 mm. Oke, jadi kamu sudah paham ya? Paham, Pak. Kalau kelompok ini sudah berapa? Apanya yang 5?
Berapa? Berapa ukurannya benda kerja? Yang ini? Yang ini Pak. Ah, itu 50 mm. Iya. Ah, 50 mm. Terus ukuran yang ini berapa? Yang ini? Belum juga. Nah, silakan diukur ya. Ini. Ya, itu. Ya. Berapa? 20 mm. Pas ya? 20 mm. Jadi kamu sudah paham gunakan ini jangka sorong? Ya, pertanyaannya bagus. Maksudnya ini tingkat ketelitiannya itu yang 0,05 itu perhatikan skala non-minusnya dari 1 strip ke strip ini dia nilainya 0,05 ya dikali dengan 0,05 ya paham ya? Ini sudah? Sudah Pak. Berapa ukurannya? Diameter luarnya berapa? Yang bawah itu 20, terus yang lapisan kedua itu 3,54, terus yang ketiga Sudah paham gunakan jangka sorong? Paham ya? Iya Pak. Jadi nanti tidak kebingungan lagi ya pada saat masuk kerja bangku di bengkel ya. Siap Pak. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ya. Jadi jangka sorong itu digunakan untuk mengukur dimensi luar, dalam dan kedalaman benda kerja. Untuk mengetahui dimensi dari sebuah benda kerja menggunakan jangka sorong itu tentu tidak lepas dari tingkat ketelitian dari jangka sorong yang kita gunakan. Karena bisa jadi nanti pada saat di bengkel ada yang menggunakan ketelitian 0,05 yang seperti yang sekarang, ada yang menggunakan 0,1. Ya, jadi adik-adik sudah bisa baca ya ukuran benda kerjanya dengan memperhatikan tingkat ketelitian dari jangka sorong itu. Bisa ya? Bisa. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Bisa. Sudah paham semua ya? Oke. Kalau sudah paham, nanti materi yang sekarang kita dapatkan ini bisa nanti adik-adik akses di Google Classroom. Ya, ada di Google Classroom di kelasnya adik-adik di Google Classroom. Nanti materinya itu akan saya upload ke situ dan adik-adik bisa ambil dari situ. Siap Pak. Ya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan masih bahas sedikit tentang ini. Kita kupas sedikit supaya nggak hilang. Ya? Iya Pak. Oke. Sampai di sini. Kalau adik-adik sudah paham dan mengerti materi kita hari ini tentang jangka sorong sampai di sini dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, mari kita satu dalam doa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang Pak.